Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar jawaban dari pertanyaan hasil praktikum peralatan industri dari program studi agroindustri Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Jadi kemarin saya sudah melakukan praktikum secara online di mata kuliah peralatan industri, sehingga kami teman-teman mahasiswa diberikan tugas pribadi untuk menjawab seputar pertanyaan dari teknisi di laboratorium peralatan industri. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan yang telah diberikan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Kamal, NIM 182206010 dari kelas A, program studi agroindustri angkatan 2018 atau angkatan 31. Jadi baik, langsung saja. Jadi ada beberapa pertanyaan yang telah diberikan, dan jawaban yang pertama itu mengenai seputar alat dan bahan yang digunakan ketika kita melakukan praktik pengelasan. Jadi ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama itu mesin las, kedua alat pengeplas, kabel massa, kabel elektroda, klep massa, mistar, roll meter, sikat baja, palu las, dan benda kerja atau 2 buah logam. Jadi itu beberapa alat yang digunakan ketika kita melakukan praktikum peralatan industri. Mengenai arti kode yang diberikan kepada alat yang digunakan pada saat proses pengelasan di laboratorium agroindustri. Jadi ada beberapa kode yang diberikan. Yang pertama itu RD.460 0,25 kali 300 mm, 2,10 kali 300 mm. RD.460 EG D13. RD460 2,6 kali 350 mm, yaitu medium rutile atau jenis selaput kawat las dengan diameter 2,6 dan panjang 350 mm. Yang kedua, RD460 2,0 kali 300 mm, yaitu medium rutile atau jenis selaput kawat las dengan diameter 2,0 panjang 300 mm. Dan yang ketiga, RD460 E6013, yaitu medium rutile jenis elektroda, di mana E elektroda listrik 60, yaitu kekuatan tarik minimum depan las. Apalagi ini satu dapat digunakan. Kita lanjut di masalah alat pelindung diri atau APD yang digunakan pada saat kita melakukan praktikum pengelasan di laboratorium agroindustri. Jadi ada beberapa alat yang kita gunakan sehingga kita itu dapat terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja, atau kita antisipasi terjadinya suatu kecelakaan kerja pada saat kita melakukan pengelasan di laboratorium agro itu sendiri. Jadi saya akan menjelaskan beberapa alat pelindung diri yang kita gunakan pada saat melakukan pengelasan. Yang pertama, pakaian kerja las atau apron. Jadi apron ini berfungsi untuk melindungi bagian tubuh dari percikan las, untuk menghindari lubang pada pakaian biasa apabila terkena percikan las.
Hal ini disebabkan tingginya temperatur pada percikan las. Jadi yang kedua yaitu sarung tangan. Jadi sarung tangan juga berfungsi pada saat kita sarung tangan juga sangat memiliki fungsi yang utama ketika kita melakukan suatu proses pengelasan. Jadi dia itu berfungsi sebagai pelindung tangan dari percikan las dan panas material yang dihasilkan pada saat proses pengelasan. Jadi yang ketiga yaitu sepatu safety. Jadi sepatu safety ini berfungsi juga untuk melindungi kaki dari jatuhnya benda berat atau benda tajam yang melindungi dari bahaya sengatan listrik. Jadi sepatu safety ini berfungsi untuk melindungi kaki dari jatuhan benda berat dan benda tajam dan melindungi dari bahaya sengatan listrik. Jadi yang keempat yaitu helm las dan topeng las. Jadi ini sangat berguna bagi area wajah atau area kepala. Jadi helm las dan topeng las ini berfungsi untuk melindungi bagian wajah dari percikan panas pengelasan dan sinar las ke bagian mata atau wajah. Jadi yang terakhir yaitu masker las. Jadi masker las ini berfungsi untuk melindungi dari panasnya atau dari asap las yang sangat membahayakan alat pernapasan kita. Jadi masker ini sangat berfungsi untuk menyaring atau memfilter udara yang masuk ke dalam hidung, sehingga asap yang dikeluarkan oleh proses pengelasan itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi kita akan lanjut di bagian sambungan-sambungan yang biasa digunakan atau yang biasa dibuat ketika kita melakukan proses pengelasan. Jadi ada 3 sambungan yang akan saya sebutkan. Sambungan yang biasa digunakan pada saat proses pengelasan. Jadi yang pertama itu sambungan lurus atau fungi elektroda ditarik ke bawah. Jadi teknik penarikan dilakukan dengan cara menarik busur dari kiri ke kanan apabila menggunakan tangan kanan dan dari kanan ke kiri bila menggunakan tangan kiri. Jadi itu salah satu jenis sambungan yang biasa digunakan pada saat proses pengelasan. Jadi sambungan kedua yaitu metode zigzag. Jadi biasanya orang mengelas besi itu biasanya dia menggunakan metode zigzag. Jadi yang ketiga yaitu metode spiral. Jadi metode spiral ini dilakukan dengan cara menarik busur membentuk spiral. Jadi cara menarik busur sehingga membentuk spiral yaitu ditarik dari atas ke bawah sehingga dia berbentuk spiral. Jadi itu mengenai jenis-jenis sambungan yang digunakan pada saat proses pengelasan. Jadi lanjut saya akan bahas mengenai resiko atau bahaya yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan proses kerja. Jadi ketika orang melakukan proses pengelasan, mereka harus siap mengambil resiko atau bahaya yang akan terjadi. Makanya pada saat proses pengelasan kita dianjurkan untuk melakukan atau menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi diri kita dari bahaya yang akan terjadi. Jadi resiko yang pertama itu bahayanya sinar dan cahaya. Jadi sinar dan cahaya ini dapat merusak mata ketika kita tidak menggunakan kacamata las atau sebagainya untuk melindungi area mata. Yang kedua yaitu kecelakaan kerja listrik. Yang ketiga, bahaya debu dan asap las. Nah, ini ketika kita tidak menggunakan masker pada saat proses pengelasan,
semua debu atau asap yang dihasilkan dari proses pengelasan itu ikut terhirup ke dalam paru-paru. Jadi itu sangat berbahaya bagi pernapasan kita. Berikutnya, bahaya percikan dan percikan api las. Jadi itu sangat berbahaya ketika kita terpercik oleh api las. Jadi dapat membuat seluruh atau sebagian badan kita sedikit melepuh. Yang berikutnya, bahaya ledakan. Berikutnya, bahaya kebakaran. Terakhir, bahaya benda jatuh. Jadi ini semua ada kaitannya dengan alat pelindung diri. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memakai alat pelindung diri. Bukan semata-mata alat pelindung diri ini sebagai bentuk formalitas yang digunakan oleh pekerja, tetapi ini untuk melindungi diri kita. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari resiko kecelakaan kerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Jadi itu beberapa resiko dan fungsi dari penggunaan APD. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menonton dan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga dapat bermanfaat bagi diri saya. Semoga video ini dapat atau tugas ini dapat menambah nilai yang saya dapatkan ke depannya nanti. Jadi mungkin sampai di sini. Ketika ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa dan yang saya sampaikan ini mungkin banyak kekurangan, tapi mohon dimaafkan ketika ada beberapa kekurangan yang terjadi. Jadi itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.